Hai semua, apa kabar? Mari kita memulakan hari ini dengan lagu pujian dan penyembahan. Lagu pertama kita ialah lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam baka. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Sekali lagi, Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam baka. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan lagu seterusnya, Buah-buah Roh Kudus. Masih ingat lagu ini kan? Mari kita semua sama-sama nyanyi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, kasih sukacita, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita teruskan dengan pujian penyembahan kita dengan lagu seterusnya, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
Hai anak-anak, apa kabar semua? Saya berharap kamu semua di dalam keadaan yang ceria, gembira, yes, yes, yes. Dan hari ini kita bersyukur karena sekali lagi kita dapat berjumpa. Walaupun kita masih lagi berjumpa di dalam talian, tetapi kita tetap bersyukur. Dan seperti biasa, sebelum kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Anak-anak, mari kita sama-sama kunci tangan, kita tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami dengan hari baru dan napas baru. Tuhan, ampuni kesalahan kami dan persiapkan kami untuk pelajaran kami pada hari ini. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, dalam pelajaran kita pada 2 minggu lepas, kita melihat bagaimana Yusuf dibawa menghadap Fir'aun untuk mentafsir mimpi Fir'aun. Dan selepas itu kita juga melihat bagaimana Fir'aun melantik Yusuf menjadi gubernur di seluruh Mesir. Selepas itu, Yakub dan seluruh ahli keluarganya tinggal di Mesir. Dan Fir'aun memberikan mereka satu lembah, iaitu lembah yang dinamakan Lembah Goshen, untuk didiami oleh mereka. Anak-anak, tajuk kita pada minggu ini ialah Musa di Sungai Nil, sebuah bakul di semak. Sepanjang waktu pemerintahan Yusuf, Mesir memperlakukan umat Israel dengan sangat baik. Tetapi masa pun berlalu dan Yusuf pun meninggal. Raja juga bertukar dan dia tidak mengenali Yusuf. Bangsa Israel berkembang membiak di Mesir dan mereka menjadi berkuasa juga di Mesir. Raja itu berkata, marilah kita memerintah orang Israel dengan ketat dan membuat mereka bekerja keras untuk bangsa Mesir. Ini adalah kerana dia takut bangsa Israel akan bertambah jumlahnya dan akan mengambil alih kuasa. Maka dia pun memerintahkan semua bayi lelaki orang Israel dibunuh. Anak-anak, dalam waktu yang sukar inilah lahirnya seorang bayi lelaki di dalam sebuah keluarga Israel. Ibunya berjaya menyembunyikan bayinya untuk beberapa seketika. Tetapi bayinya ini semakin membesar dan sukar untuk disembunyikan. Dan ibunya memikirkan cara bagaimana untuk menyelamatkan bayi lelakinya ini. Dan dia pun mengatur rencana. Dan dia juga berserah kepada Tuhan. Dia berkata, sudah tentu Allah menyediakan jalan keluar. Dan di sini kita melihat bagaimana ibu ini berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu ibu ini pun membuat sebuah bakul dari rumput yang tumbuh di tepi sungai. Dia menutupinya dengan selut agar tidak basah. Kemudian dia pun meletakkan bayinya itu ke dalam bakul dan menghanyutkannya di semak di tepi sungai. Dia mengirim anak perempuannya yang bernama Miriam yang berusia 12 tahun untuk mengawasi kemana perginya bakul itu. Tidak lama kemudian datanglah putri Fir'aun dengan para dayangnya untuk mandi di sungai. Mereka melihat bakul itu. Putri itu pun menyuruh para dayangnya mengambil bakul itu. Apabila mereka membukanya, bayi itu pun menangis. Pasti ini adalah bayi bangsa Israel, kata putri Fir'aun itu. Tetapi apabila dia memandang wajah bayi itu, dia pun mengasihinya. Kemudian Miriam yang dari tadi mengawasi bakul itu pun keluar daripada tempat persembunyiannya. Lalu dia pun bertanya kepada putri Fir'aun, adakah dia memerlukan wanita Ibrani untuk menjaga bayi itu. Putri itu pun setuju dan Miriam pergi mendapatkan ibunya. Apabila ibu Miriam tiba, putri Fir'aun berkata, bawalah bayi ini dan jagalah dia. Aku akan memberi upah bagimu. Ibu itu pun dengan sukacita membawa anak itu kembali ke rumah.
Di sana dia mengajar setiap jalan Tuhan kepada anaknya itu. Dan apabila anak itu cukup besar untuk meninggalkan jagaan ibunya, putri Fir'aun pun membawanya pergi ke istana. Dia menamakan anak itu Musa. Anak-anak, rujuk Alkitab kamu untuk dapatkan cerita penuh. Rujuk Alkitab Keluaran 1, Keluaran 2 ayat 1 hingga 10. Anak-anak, mari kita sama-sama membaca ayat hafalan kita yang diambil daripada Ibrani 11 ayat 24 hingga 25. Melalui iman, Musa setelah besar tidak mahu disebut anak kepada putri Fir'aun. Dia memilih untuk menanggung kesusahan bersama umat Allah daripada menikmati nikmat sementara melakukan dosa. Anak-anak, dan ini ada beberapa soalan untuk kamu jawab. Soalan pertama, siapakah nama bayi yang disimpan dalam bakul? Soalan kedua, mengapakah ibunya meletakkan bayi itu ke dalam bakul? Soalan ketiga, siapakah yang menemukan bayi dalam bakul itu? Anak-anak, di dalam pelajaran kita pada hari ini ada beberapa pengajaran yang dapat kita pelajari. Sangat seronok sebenarnya topik kita pada hari ini. Anak-anak, kita dapat melihat bagaimana ibu kepada Musa ini berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan pasti memberikan dia jalan keluar kepada pergumulan yang sedang dia hadapi. Dia menyerahkan usahanya kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa dia. Sangat sukar sebenarnya bagi seorang ibu untuk melepaskan anaknya di dalam keadaan seperti itu. Itu adalah darah daging dia sendiri. Memang sesuatu yang amat sukar untuk dilakukan. Dan ternyata Tuhan memakai putri Fir'aun ini untuk menjawab doa dia. Anaknya ini diselamatkan. Tidak dibunuh oleh Fir'aun, malah menjadi anak angkat kepada putri Fir'aun. Tetapi yang lebih seronoknya, dia sendiri yang menjaga anaknya sepanjang tempoh yang ditentukan, yang sudah ditetapkan oleh putri Fir'aun ini. Dan Musa tetap dibesarkan dengan cara orang Israel, dengan adat istiadat orang Israel. Anak-anak, pertemuan kita sudah sampai ke penghujungnya. Mari kita sama-sama tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita lipat tangan, kita kunci tangan, kita tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran kami pada hari ini. Tuhan, kami juga ingin berserah kepada Engkau di dalam setiap usaha kami, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, pimpin kami dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekian saja dulu pertemuan kita untuk hari ini sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana meluangkan masa kamu. Bye-bye dan Tuhan berkati.